Ini sisi muqaranah dan lihat persamaannya adalah sisi jangan kalian menyembah kecuali kepada masalah tahu. Ini sama Quran yang tauhid, isinya Taurat ya. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua, wa bil qurba, kerabat-kerabat kita, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna, dan berkata yang baik. Ini kalau dalam kategori ilmu syariat namanya ilmu akhlak. Ya. Jadi setelah tauhid, ilmu apa? Dan ini juga ada dalam Taurat. Di Taurat ada, Quran juga ada, bersamaannya. Kemudian yang ketiga, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini namanya syariat. Jadi tiga persamaan Quran dan juga Taurat. Yang pertama adalah membahas tentang akidah, tauhid. Yang kedua adalah membahas tentang apa? Akhlak, ya, dan muamalah. Dan yang ketiga membahas tentang apa? Syariat. Ada puasa juga, ada sholat juga, ada zakat juga. Ternyata di dalam kitab apa? Kita tahu. Kemudian Allah menutup summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Tetapi kalian berpaling kecuali sedikit di antaranya. Jadi lebih banyak yang berbalik daripada yang mau mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini namanya perbandingan antara Quran dan juga Taurat di sisi persamaan saja. Jadi sama-sama memberikan masalah ibadah, akhlak, dan juga masalah syariat. 3 poin. Ya, makanya kayaknya belum jaga ini. Lagi rame soalnya ya, lagi belum jaga ini. Iya, makanya ngeyel ya. Betul. Tapi Yahudi sekarang itu beda. Apa Bani Israel yang di ayat ini itu berbeda. Kalau ini kan muqaranah, perbandingan antara Quran dengan apa? Taurat. Sedangkan kitab suci mereka sekarang bukan Taurat. Apa kitab suci mereka? Kitab suci orang-orang di sana kan? Tabuk itu tempat perang ya, perang Tabuk. Namanya apa? Talmud. Di mana Taurat sudah hilang. Di Taurat itu kan dulu bentuk tulisan-tulisan di batu disimpan di peti namanya Talmud. Ya, makanya kalau antum baca kisahnya Nabiullah Daud alaihissalam ketika perang melawan Jalut, itu ketika Nabi Samuel mengutus Paul menjadi pemimpin Bani Israel, itu kan mereka tidak mau menerima karena Taurat dianggap orang miskin. Itu termasuk tanda kekuasaan atau tanda bahwa Taurat ini pantas jadi pemimpin itu adalah dikembalikannya tabut. Tabut itu dalam tafsirnya adalah peninggalan Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Pada waktu itu diantaranya adalah tahu fi sakinatun wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Makanya setelah diambil lagi sekarang hilang lagi. Karena kenapa Taurat hilang Ustaz? Ya karena tidak ada jaminan penjagaan dari Allah. Kalau Quran kan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu
hafidhu al-Quran dan as-hijab. Kalau tahu ini mukoronah. Jadi kalau Anda baca ayat ini, oh ternyata isi Quran dengan isi Taurat itu sama-sama membahas 3 poin penting. Yang pertama adalah tentang tauhid, la ta'buduna illallah. Yang kedua adalah tentang akhlak, wa bil walidaini ihsana. Dan yang ketiga adalah tentang apa? Syarif, wa aqimus shalah, wa atuz. Makanya kalau ada agama samawi kok tidak mendakwahkan tauhid itu dibantah dalam Quran. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Rasul dari dulu yang mendakwahkan bahwa tidak ada ilah Tuhan kecuali Allah. Ya, ini sisi persamaan antara Al-Quran dengan kami. Makanya ketika orang-orang Yahudi tidak mau menerima Quran, ya, dibuatlah mukoronah ini. Sebenarnya kan gitu. Awal mulanya itu kan orang Yahudi mengatakan kita masih pakai Taurat, ngapain kita pakai pakai Quran macam ini. Jelas Quran itu turunnya aneh gitu kan. Karena Taurat itu kan turunnya nadanya itu enggak, turunnya Taurat gimana? Taurat itu turunnya jumlahkan wahidatan, sekali turun. Dan berbentuk tulisan di batu. Makanya Nabi Musa waktu ngambil Taurat bawa berapa? Ya, begitu Quran turun modelnya nggak kayak gitu kan? Nah, menurut orang apa? Yahudi yang di Madinah, masa Nabi turunnya Quran modelnya seperti itu? Gitu. Jadi agak aneh bagi mereka. Makanya diberikan mukoronah ini. Isinya ini kok sama kok isinya antara justru Quran lebih menyempurnakan daripada apa? Ini isi mukoronah. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami dari ayat ini, ternyata ada dalil dalam agama Islam. Ini mohon maaf ya, sedikit antum harus paham ini biar antum enggak apa bahasa saya ya enggak kagetan Pak. Yang disepakati dalam fikih itu kan 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga adalah Ijma, yang keempat yes. Hanya saya sering dikritik, Ustaz, nggak ada dalilnya orang mau sholat maghrib berjabusol di fardhu seperti ini. Nggak ada. Kalau kita nyari di Quran nggak ada, kita nyari di Sunnah juga apa? Tapi dikias ada. Dikiaskan dengan apa? Puasa itu, puasa apa? Nawa itu, sama godim ya. Rasul nggak pernah baca itu. Ya. Tapi apakah langsung kita vonis sebagai hal yang bid'ah sama kita ntar dulu apakah benar-benar nggak ada dalilnya? Itu kalau kita belajar usul fikih ternyata ada dalil yang lain namanya bagi dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan lafzul niyah fil haji wal umrah. Ibadah kemarin haji ya untuk niat haji di mana baca itu? Niat hajinya dari mana tuh? Dari hotel. Berarti langsung ke Arafah atau ke Mina dulu? Arafah langsung. Nah, itu kan betul urutannya Rasul itu kan nginep dulu di Mina. Nah, tanggal 8 kan di Mina. Atau enggak? Masih di hotel kan? Ketika antum pengen haji, maka melafazkan niat. Dan itu aja riwayatnya. Labbaik Allahumma haji. Dan itu dikiaskan. Berarti sholat juga boleh dilafazkan.
Berarti puasa juga boleh dilafalkan, berarti zakat juga boleh dilafalkan. Itu yang memakai talafut bil. Ya. Nah, ada satu dalil lagi yang ini aku mungkin jarang banget dengar Pak. Namanya syar'u man qablan. Syariat umat sebelum ini dijadikan dalil dalam mazhab Maliki. Namanya apa? Syar'u man qablan. Syariat umat sebelum. Ya. Makanya ketika kita membuat sebuah bangunan fikih, di Quran ada kisah-kisah, ada syariat-syariat umat-umat terdahulu, menunjukkan bahwa syariat umat terdahulu itu juga bagian dari apa? Syariat kita. Walaupun tidak semua. Contoh yang menjadi bagian syariat umat dahulu yang menjadi bagian dari kita contohnya apa? Haji. Itu syariatnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ibrahim jalan Nabi Baita masabatan linnas wa anna wa ta'idu min maqami Ibrahim. Yang kedua, syariat yang kita ambil dari syariat terdahulu juga, apalagi contohnya? Haji, apalagi yang kedua? Puasa, syuruk, tanggal 10 bulan apa? Haram. Yang ketiga, nah ini yang mungkin nanti agak aneh, yang nggak diakui. Ya. Ada syariat dulu yang tidak diakui. Susah ini contohnya. Masya Allah. Umatnya Nabi Musa ketika bertaubat dari kesyirikan harus apa? Intihar. Apalagi syariat yang tidak kita ambil lagi dari umat terdahulu selain bunuh diri. Apa? Sunat itu kita harmonisasi loh, Pak. Nabi Ibrahim sunat, kita sunat. Sunat kita ya artinya kan? Oh iya, kita tuh kita pakai, yang tidak dipakai. Syariat umat dulu yang tidak kita pakai sekarang. Nah, gak susah ya. Ada namanya menikahi saudaranya istri. Dulu Nabi Yakub itu menikah, pengen nikah sama perempuan namanya siapa? Rohil. Ya, ternyata sama mertuanya dijodohin sama kakaknya Rohil, namanya siapa? Laila. Akhirnya apa? Dari kan anaknya Nabi Yakub itu kan berapa? Bani Israel 12. Itu yang 10 dari Laila, yang 2 dari siapa? Dari Rohil. Setelah menikahi Laila, 10 lahir 10 anak, menikahi siapa? Rohil lahir 2 anak. Yang pertama Bunyamin, yang kedua adalah Nabi Yusuf. Makanya banyak versi yang mengatakan kenapa Nabi Yusuf lebih dicintai daripada saudaranya? Karena ibunya memang cinta yang lebih dicintai pada awalnya. Sebenarnya Nabi Yakub ketika mau melamar itu sebenarnya Rohil yang mau dinikahi. Dan itu boleh dalam syariat dulu menikahi dua saudara, nikahi kakaknya plus apa? Sajid. Terus sekarang betul malu terus sekarang kemaru. Itu namanya syar'uman qablan. Nah, kalau kita paham nih, fikih-fikih termasuk ini syariat dulu yang kita nggak bisa lakuin lagi itu sebenarnya, mohon maaf ya, ini kritik tentang syariat puasa setiap hari. Syariatnya siapa? Nabi setiap hari. Kalau puasanya Nabi Daud, kita ambil satu hari puasa, satu hari enggak, satu hari puasa, satu hari enggak. Ini yang puasa terus, itu enggak sama terus. Ada Nabi yang puasa terus, ada Nabi siapa? Saya baca di Ibnu Katsir ada Nabi Idris. Ya, saya ada seorang ustaz yang katanya puasa Nabi siapa? Nabi Idris.
Itu diperselisihkan ulama, tapi ya para ulama yang melarang. Karena Rasul melarang ketika ada orang yang datang kepadanya mengatakan, ya Rasulullah, ini asumut dahulu, aku tuh puasa terus, itu dilarang. Ya, apalagi antum istrinya 4 puasa terus setiap hari ada yang berjamaah zolim dengan istri. Ya, makanya kata Rasulullah jangan ya. Tubuhmu punya hak, istrimu, keluargamu punya hak, istri itu larangan puasa terus menerus. Makanya ini ulama yang tidak mengambil syar'uman qoblana, syariat sebelum kita, contohnya adalah puasa setiap hari. Makanya ayat ini ada 2 poin saja yang saya sampaikan sebagai pembuka selama libur ya. Yang pertama adalah ada teori namanya ukur bandingan. Di Quran sedang membandingkan antara hukum Taurat dengan hukum apa? Quran. Tapi diambil hanya sisi apa? Persamaannya saja. Ya, yang pertama persamaannya adalah sama-sama membahas tentang ibadah, sama-sama membahas tentang akhlak, dan sama-sama membahas tentang apa? Tentang syariat. Dan ternyata dalam Taurat juga seperti itu. Kemudian yang kedua, dikisahkannya kisah-kisah dulu dalam Quran menunjukkan bahwa syariat dulu ternyata masih sebagian dipakai di dalam syariat Islam. Dan dalam mazhab Malik dijadikan sebagai salah satu dalil yang disebut dengan syar'uman qoblana, syariat umat-umat sebelum kita. Dan kalau kita lihat ternyata ya syariat-syariat umat dulu yang diimplementasikan di dalam syariat dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya syariat haji Nabi Ibrahim, syariat khitan Nabi Ibrahim Alaihissalam, ya, kemudian syariat puasa, ya, dan juga syariat-syariat. Walaupun ternyata tidak semua dari syariat-syariat ini bisa diimplementasikan pada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentunya dalam menikahi seorang perempuan bersama saudarinya, ya, kemudian apa tadi intihar, ya, bunuh diri. Belum ngeri ya kalau orang syirik itu taubatnya intihar, ya, taubatnya sampai harus bunuh diri. Dan ini menjadi tasbih sesuatu yang dimudahkan untuk umat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Pak? Pengen apa Pak? Oh enggak. Ya, ya. Yang tidak boleh itu adalah dengan waktu yang bersamaan. Ya, apalagi satu kali jam kumpul, terimanya si dia dan si dia anak si dia gitu kan, terus sekarang nggak boleh. Wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Itu sudah syariat yang lalu. Ya. Jadi kalau mengumpulkan 2 saudari dalam satu ikatan pernikahan itu nggak boleh. Tapi kalau kita nikahin kakaknya, kemudian kepincut sama adiknya, terus kita ceraikan kakaknya, terus nikahin adiknya, boleh nggak? Ustaz, boleh nggak? Jadi makanya saya tanya, boleh apa enggak? Secara hukum boleh. Itu boleh Pak, tapi kan ya. Makanya kan butuh akhlak, kita cuma syariat. Itu boleh. Karena kita harus akad. Wah, dia lebih ini ya. Boleh, tapi ya sadis secara menurut itu sadis. Jadi boleh Pak, turun ranjang boleh. Syaratnya sudah melepas ikatan dari saudara. Kalau belum nggak boleh.
Kalau turun ranjang boleh, naik ranjang boleh nggak? Loh kan Bapak istilahnya turun ranjang nih, ya kan? Kalau naik ranjang itu nikahin siapa? Kakaknya lah, gitu loh, maksudnya gitu. Kalau turun ranjang kan boleh nikahin adiknya. Kalau naik apa? Naik ranjang boleh. Dalam syariat boleh. Ya. Tapi yang harus dilepas dulu. Tapi kalau naik ranjangnya bukan ke saudari tapi ke ibu nggak boleh. Atau ke anak nggak boleh. Itu maknanya diperkuat. Gimana? Hanya ada saudara saja. Iya. Kalau tante ya, tante nanti masuk kias. Nggak boleh juga. Kita menikahi perempuan plus bibinya nggak boleh. Tapi itu kias. Karena dalil yang ada adalah wanda semua bainal ukhtain. Mana Quran spesifik menunjukkan kata saudari. Tapi dalam hadis nanti dijelaskan ternyata bukan cuma saudari dari saudari kandung ya, tapi juga dirinya dengan apa? Tantenya, ibunya. Itu nggak boleh juga. Nenek itu sih. Ada 3 tahapan gitu. Sama Al-Quran. Iya. Dan dijelaskan Rasul nambah lagi. Iya. Tapi diajak nama jadi. Iya. Betul. Makanya hukum itu kan luas. Saya katakan hukum itu luas. Kalau kita ngomong, oh nggak ada Quran dan hadis, nggak bisa dipakai. Nggak bisa. Apakah ada kiasnya atau tidak? Dalam talafut biniat, melafalkan niat tadi itu tidak ada dalam Quran, dalam hadis juga tidak ada. Tapi ada dalam kias. Kias dengan apa? Lafaz melafalkan niat ngaji. Ya, aneh nggak mau ngambil, nggak apa. Tapi kalau ada orang yang mau mengambil kias itu, ya pantas ya silakan. Ya, itu tahapan. Kan ada tadi syar'uman qabla syariat umat sebelum kita. Itu aja bisa menjadi apa? Menjadi dalil. Saking luasnya dalil itu. Jadi bukan hanya terfokus atau terkumpul dalam dua wadah yang bernama Al-Quran dengan As. Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Baik, semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini, kita, mukorona kita dengan Quran tentang Taurat ya, bahwa memang ada sisi persamaannya, bahkan sebagian hukum Taurat diaktualisasi ya sebagai syariat di dalam agama Islam juga. Tidak semua, walaupun tidak semuanya menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.